Halo, selamat datang di Jantung Sehat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mendedikasikan waktunya untuk mendengarkan dan melihat konten ini. Kami mengundang orang-orang yang benar-benar mengalami social problems dan bisa dibagikan secara subjektif dan terbuka. Tidak ada benar atau salah, hanya mendukung jalannya diskusi ringan ini tetap mengudara. Hope you enjoyed. Oke, balik lagi bareng gue di Jantung Sehat. Hari ini gue sama teman gue yang namanya Yusril. Iya. Dia ini nih pegiat remaja masjid. Nah, kelihatannya sih soleh, tapi sebenarnya nggak soleh amat sih. Lihat lah dari tampilan gue. Gue sebenarnya pengen tahu sih remaja masjid itu apa sih gitu? Ya, jadi menurut gue ya, mungkin menurut orang lain bisa beda. Kalau menurut gue itu remaja masjid itu kita membantu kayak kegiatan-kegiatan membuat kegiatan-kegiatan di masjid gitu dan menarik pemuda nih. Kan sekarang kan lu bisa lihat sendiri Del, kalau di masjid tuh kebanyakan jamaahnya udah tua-tua, yang muda-muda kemana. Nah itu jadi tanggung jawab remaja masjid, gimana cara kita menarik pemuda-pemuda muslim biar bisa sholat jamaah di masjid gitu. Oke. Oh, saya sebelumnya agak deketin sedikit lah. Oke. Berarti itu remaja masjid itu seperti wadah anak muda yang ingin belajar dalam tanda kutip mungkin meningkatkan imannya, Iya. yang berorientasi Islami lah ya, seperti betul, itu ya. Betul. Nah, tapi biasanya kalau di kan mungkin orang udah tahu nih misalnya remaja masjid tuh ngapain. Tapi tugasnya ngapain sih sebenarnya secara spesifik itu? Jadi tugas kita sebenarnya itu gimana ya? Banyak sih sebenarnya. Enggak banyak sih. Jadi ya lumayan, kayak kita membuat kegiatan-kegiatan keremajaan untuk meningkatkan gimana ya? Menarik remaja-remaja lain untuk mengisi ruangan di masjid. Gimana sih? Jadi mengisi ruangan di masjid yang sekarang mayoritasnya orang tua yang tadi lo bilang tadi. Iya, betul. Terus kita juga membantu DKM membuat kayak membantu membuat surat-surat kan gitu. Jadi kayak mading ya. Memunculkan ide-ide baru gimana caranya kita menarik jamaah tua maupun muda gitu. Oh. Nah, berarti kalau misalnya kan kalau setahu gue kalau di Ramadan itu jelas ya. Iya. Dalam arti bentar ada motor. Maksud gue kegiatannya itu jelas ya kalau di bulan Ramadan. Entah itu mengurus sebuah jadwal imam atau khotbah atau misalnya untuk mengorganisir amal segala macam dan mungkin zakat gitu-gitu ya. Iya, betul. Nah, di remaja masjid sendiri itu berarti kalau misalnya di bulan lain selain bulan Ramadan, tugasnya ngapain sih? Iya, jadi kalau selain di bulan Ramadan itu kita biasanya ada. Sorry, agak dekat di sini aja. Oke. Ada kayak kegiatan kita tuh rutin yang rutin 3 bulan sekali itu kayak donor darah. Kita ngadain donor darah. Oke, donor darah. Gitu. Terus ada lagi kayak kita kayak ada jatuhnya sih kayak pesantren kilat. Oh iya. Tahu pesantren kilat? Kalau pesantren kilat kan tahu itu di Ramadan ya. Nah, kalau di masjid gua, di masjid gua itu jadi pesantren kilatnya ini nggak di Ramadan aja. Jadi setiap berapa bulan sekali ya sama kayak donor darah 3 bulan sekali. Kadang 3 bulan sekali itu kita adain pesantren kilat lagi, tapi tiap bulannya itu kita ada grup
grup orang tuanya. Mm-mm. Jadi udah per kelas, Mm-mm. ada kelas-kelasnya kan. Kita tanyain nih, Bu, gimana perkembangan anaknya, gimana hafalannya gitu. Oh, yang ikut pesantren kilat ini kan beda ya. Kalau ini kan bukan sekolah ya, Iya. tapi lebih ke kepengurusan remaja masjid yang ada di komplek Iya, sebuah masjid itu lah ya. Iya, betul. Nah itu berarti inisiatif anaknya sendiri untuk ikut atau misalnya orang tuanya? Jadi pesantren kilat itu pertama kita ngambilnya dari yang pesantren kilat di pas Ramadan. Mm-mm. Jadi pas Ramadan itu santri-santrinya udah termasuk masuk ke dalam pesantren kilat di luar Ramadan. Mm. Nah itu biasanya sih kebanyakan dari kemauan sendiri ya, yang kita tanya-tanya tuh, yang ke santri-santrinya itu kita Saya tanya. sini aja. Oh iya, kurang ya. Kurang. Nah, apa namanya? Kita kadang kan kita perkenalan dulu, terus kita tanya-tanya, ini kalian ngikut apa kemauan sendiri, apa dari orang tua? Ada juga yang bilang dari orang tua, kan mungkin orang tua gitu. Tapi kebanyakan sih ya kemauan sendiri dia. Jadi kemauan sendiri itu santri-santri untuk ikut pesantren kilat itu. Isi dari pesantren kilat itu kan biasanya kalau gue di waktu di sekolah umum yang bukan berbasis Islam. Biasanya kan cuma dengerin ceramah, pasti kayak dengerin ceramah lama banget, terus ngaji, baca-bacaan lah. Tapi yang gue paling gue sebenarnya nggak terlalu suka dengan pesantren kilat adalah ceramahnya ya. Tapi kalau misalnya di pesantren kilat yang diadakan si kelompok remaja masjid lu ini, beda nggak? Sedikit beda. Jadi kita alhamdulillahnya kan gara-gara kita remaja juga, kita tahu lah gimana kalau pesantren kilat di sekolah-sekolah membosankannya gimana gitu. Kita membuat konsep yang berbeda. Jadi ini kan anak-anak kan kalau dibuat kayak ceramah gitu ngantuk, tidur, apalagi pas puasa. Gue aja tidur waktu itu. Apalagi pas puasa kan, wah tidurnya bisa nyampe selesai tuh, ya kan? Malah Kita disengaja nggak dapet kan. apa-apa. Nah akhirnya kita ini kan anak-anak nih kebanyakan kita ngambilnya tema-tema kayak sahabat-sahabat Nabi. Jadi ada yang kayak istilahnya bukan motivator ya, apa ya? Yang ngisi kegiatan ceramah ini dan masih muda juga, jadi dia membawakannya itu dengan cara yang berbeda. Jadi ada kayak guyonnya lah mungkin ya. gitu, bercandanya. Jadi anak-anak ini santri-santri ini pada semangat, jadi nggak dengerin pas tidur bengong gitu. Gue setuju sih karena kalau dari cara yang lama kayak gue zaman dulu, itu tuh bener-bener straight banget. Ini misalnya kayak ini salah, ini benar. Jadi gue malah justru lebih senang misalnya cerita nabinya itu, sahabat nabi kita tuh, apa yang bisa diambil dari cerita itu pasti orang-orang atau anak-anak yang mungkin lebih tertarik sih, lebih aware. Gue bilang. Berarti kalau tugasnya remaja masjid itu udah jelas lah ya. Iya. Berarti udah pastinya kepengurusan sama pembuatan acara atau event dan salah satunya pesantren kilat ya. Iya. Nah lalu kita ke bulan Ramadan nih. Iya. Apalagi di tengah pandemi gini kan. Oh iya jelas. Jelas beda kan. Beda banget. Di remaja masjid ini pasti kan agenda berarti berantakan ya. Iya. Sangat. Berarti yang diurus mungkin zakat doang ya? Zakat juga, terus kayak ini sih infak. Oke. Gue juga agak lupa sama bingung sih harfiahnya perbedaan antara infak sama zakat. Kadang gue suka bingung. Coba. Kalau infak itu kan jatuhnya kita hampir bisa setiap hari untuk infak. Jadi kalau infak berarti sama kayak amal. Ya infak itu amal. Infak itu amal. Kalau zakat fitrah, zakat itu kan ada zakat fitrah, zakat mal gitu. Iya. Kalau zakat ini jadi dari penghasilan kita dilihatnya. Kalau itu zakat mal kalau nggak salah, zakat mal yang diambil sekian persen. Dari penghasilan kita. Kalau zakat fitrah itu kita adanya di Ramadan doang, dan itu cuma
kalau mau kalau nggak salah zakat fitrah itu yang sebenarnya kan sekarang orang ngasihnya uang, ya kan? Kalau di zamannya Nabi itu sebenarnya yang afdol itu ngasihnya langsung kayak beras. Kalau zaman dulu kan ngasihnya gandum, kurma gitu. Nah ini afdolnya sih langsung beras gitu. Langsung beras. Cuman mungkin orang kita lebih mempercayakan kepada pengurusan masjid. Udah deh uangnya aja. Iya. Terus kalian yang beli misalnya kayak gitu ya. Iya. Gitu. Tapi dari zakat tuh ada yang lucu nggak sih sebenarnya? Waduh. Iya, kebetulan baru kemarin lusa sama kemarin ya. Nah, kemarin lusa sama soalnya kemarin nih si Yusril juga agak ini ya, maksudnya dia begadang lah istilahnya, effortnya tinggi banget karena sampai malam yang ngurusin. Wah, sampai jam 1 dia. Nah, kan lu bilang juga ada yang lucu nih. Coba ada. Jadi kemarin itu Sabtu sama Minggu itu. Kemarin banget berarti ya? Iya, kemarin banget. Sabtu sama Ahad. Kan kebetulan jadwalnya narikin celengan sama zakat. Nah udah kan. Celengan yang ngeliling itu kan? Iya, yang keliling. Nah, kan sekarang modelnya gitu. Nah yang lucu nih zakat nih. Itu pertama ya ada aja sih masalahnya tuh. Pertama nih, gue sebenarnya zakat ini gue bisa selesai jam 10. Jam 10 malam gue udah bisa selesai. 10 malam? Nah ini gara-gara ada selisih 30.000. Itu gue ngitung ulang yang ya totalnya hampir 20 jutaan. Itu gue hitung ulang lagi deal duit itu. Padahal udah rapi itu duit. Gue hitung ulang gara-gara ini slip 30.000 dan nggak ketemu juga. Kira ya udahlah kita pasrah, kita kita langsung ngomong lah ke DKM, Pak ini ada gini dan DKM ya udah itu mungkin ada kesalahan pas input ke komputer atau kesalahan di pencatatan pokoknya langsung. Oke. Itu. Nah ada lagi yang gini deal jamaah. Jadi itu kan di masjid gue jatuhnya kayak ngasih surat amplop gitu. Ada formatnya, ada nama kepala keluarga yang ditulis, terus jiwanya berapa, ada list berasnya. Tapi list berasnya itu minimalnya ya kan. Minimalnya kalau dari Basnas kan 10.000. Oke. Yang dipakai. Nah ini ada, jadi udah nulis 10 jiwa, total 400.000. Oke, kita buka tuh amplopnya. Ada kertas lagi dalamnya, nama panjang. Pokoknya nama list nama 10 jiwa itu. Tapi di dalamnya gak ada uangnya, Dil. 400.000 gak ada uangnya, Dil. Mungkin dia kecapean. Coba lu cek kamera kali. Jangan-jangan ngeprank aja. Iya mungkin itu. Bisa di prank kita. Jadi dia tuh ngasih 400. Istilahnya dia berapa jiwa tadi? 10 jiwa. 10 jiwa untuk dengan nominal 400.000. Betul. Yang harusnya ada di amplop kan. Dilipet rapih, dilem. Iya. Pas dibuka gak ada uangnya dia. Kan keder gitu. Udah sempet dicatat belum? Untungnya sempat dicatat, udah di input ke komputer kan, ke laptop. Pas gue lihat, wah bro, ini kagak ada uangnya nih bro. Gimana nih? 10 jiwa 400.000 gak ada uangnya. Apa udah gitu amplopnya itu nggak dilem kan? Itu ibu-ibu? Nggak tahu, pokoknya soalnya bukan gue yang bukan ngambil. Lo yang jaga ya? Ya bukan gue yang ngambil. Nah, mungkin teman gue juga lupa ngecek atau gimana kan? Pokoknya itu di amplop benar-benar cuma isinya kertas, list nama, tapi nggak ada uangnya, nggak ada uang zakatnya sama sekali. Gue itu ketawa sama teman gue seada-adanya. Tapi biasanya kan zakat tuh ada ijab kabul ya? Ada. Misalnya nih, udah ijab kabul, wih udah bayar zakat nih. Iya. Berarti kan puasa udah aman nih. Dibukalah. Gak ada nih. Iya. Terus berarti ini dong. Gak ada. Ya wallahu a'lam ya. Mungkin kan dulu ya. Iya, dia lupa, mungkin kan naruh uangnya lupa. Ya kan. Tapi lupa. Dia ngasih hari Sabtu, yang Sabtu. Minggu gak datang lagi? Minggu enggak. Udah. Iya.
Berarti Udah, dia berarti enggak, soalnya kan, ada ya. soalnya kan bukan datang lagi, kita yang datengin dia. Kalau Gitu. bisa aja sih kita cross check kan, tapi kan kita takut salah paham juga. Takutnya kan ini amplopnya kan soalnya nggak dilem gitu dia. Ya, nauzubillah ya, kalau nyampe ada yang ngambil kan ini juga Iya, kan dosa dosa banget coy. kan. Ya mungkin positif thinkingnya ya itu uang lupa dimasukin sama orangnya. Moga-moga sih lupa. Soalnya mungkin capek nulis kan. Orang panjang banget 10 jiwa dia. Isinya satu kertas. Terus Satu tahu ini 10 jiwa terus namanya panjang-panjang. Panjang-panjang empat Iya, empat kata, tiga kata dia. Udah gitu tulisannya ya tahu kan, tulisan orang tua dulu tuh yang sambung. agak susah. Ya udahlah, gue bilang sama teman gue, ya udah ini di keep dulu aja ya, di keep. Jadi nggak usah dimasukin dulu kita gimana. Oke, berarti sebenarnya tanggung jawab sebagai seorang remaja masjid lumayan berat juga ya. Wah, lumayan. Karena udah dunia akhirat juga ya. Tapi gue mikir deh, apakah perkumpulan remaja masjid nih atau anggota-anggotanya ya, itu dia ada maksudnya dibina secara finansial atau bukan bina secara finansial sih, seperti gue pengen ngomong kasarnya sih, lu dibayar apa enggak sih sebenarnya? Kita sih sebetulnya kerja ikhlas ya istilahnya. Jadi kita nggak mengharapkan dapat bayaran gitu. Yang penting kita dapat ilmunya kan di sana. Orang tua di sana, orang DKM di sana kebetulan ilmunya lebih tinggi. Jadi kita bisa dapat gimana caranya membuat perusahaan, kita bisa belajar dari beliau-beliau gitu. Cara mengorganisir. Cara mengorganisir perusahaan gimana. Kita diajarin tuh dari di Prisma gitu dia. Oh iya, namanya Prisma ya, wadahnya, tempatnya Yusril. Iya, Perhimpunan Remaja Masjid Al Hidayah. Nah, gitu. Jadi kita ada yang diajarin cara desain ada. Jadi kemarin juga sempet tuh ini. Sebentar lupa. Ada orang dari media juga datang ke masjid. Jadi kita dapat ilmu juga. Jadi kayak istilahnya kayak bukan penceramah sih. Apa ya? Mentor lah ya. Mentor. Susah banget gue ngomongnya ya. Ada mentor dari yang cukup terkenal juga, lupa namanya Pak siapa gitu. Itu kita gimana caranya membuat berita. Jadi kalau sebenarnya Prisma ini kalau ada kegiatan apa, terus ada yang membuat beritanya, tuh bisa langsung di-upload di media itu. Nama medianya gue lupa apa. Oke. Sibuk juga berarti ya. Iya. Luar biasa ya. Mantap lah. Tapi kan tahun kemarin kan juga gue ngelihat gue sempat sholat juga di komplek yang diorganisir sama sholat id yang diorganisir sama kelompok remaja masjid lu ya yang di Prisma. Kan itu kan lumayan capek juga ya untuk mengorganisir sebuah sholat id itu ya, nggak gampang. Tapi di tengah pandemi gini kan sholat itu nggak ada ya. Iya, masih ada pro kontra sih. Masih pro kontra kemarin karena juga, masih di daerah lain juga ada yang yang di kita juga nggak ada ya. Iya, gitu. Nah jadi berarti tugas remaja masjid untuk yang sholat id tahun ini yang misalnya nanti nggak ada, berarti emang udah nggak ada aja ya. Iya. Berarti udah di offin aja dulu ya. Kebetulan pas kemarin hari Sabtu kemarin DKM juga rapat buat sholat id itu. Itu ya walaupun Prisma nggak ikut kan sempat nguping-nguping lah. Iya. Ada juga sih yang beberapa orang tua tuh yang tetap mengharapkan adanya sholat id. Pasti sih. Tapi kan dengan ya adanya pandemi ini kita juga harus waspada lah gitu. Iya sih, karena kalau kita ngikutin ego sendiri pun malah bahaya gitu. Bahaya untuk dampak luas juga kan. Betul. Apalagi yang diserang kan, apalagi komplek lu lah. Yang diserang itu orang-orang yang istilahnya udah berusia di atas 50 tahun, istilahnya purnawirawan semua kan. Iya, betul. Di daerah komplek Kopassus itu kan. Mungkin yang anak mudanya oke mau, atau ibu-ibunya yang di bawah 50 tahun mau, tapi tapi kan dia jadi
istilahnya ya walaupun imun dia kuat kan kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu ya. Kita bisa aja jadi carrier kan. Gitu. Jadi kita jadi pembawa, pas kita pulang malah orang rumah kita Iya. yang kena, kan nggak enak. Masa iya kita mau dapat pahala tapi mau Merugikan dapat orang lain. Dia pas pulang malah bikin penyakit gitu kan, nggak enak. Iya. Tapi kita lupakan COVID-nya dulu, yang pandemi sekarang ini. Iya. Cuman gue suka lucu deh. Lu kan juga ngurusin sholat Idul Adha ya. Iya. Nah, Betul. Lu sebagai yang anak-anak remaja masjid yang mengorganisir sholat Idul Adha, pasti lu bakal heran gak sih penyebutan yang kayak kambing satu. Wah iya itu untuk sih Dil. Sempat diri sendiri. itu jadi bete juga kan. Kita kan harus di sana jam berapa, misal jam 7 ya kan. Tapi baru sholat jam 8 gara-gara dengerin penyambutan itu dulu kan. Kadang siang banget sampai jam 9 kan. Nah itu pernah Dil, jadi ada kejadian gini. Kan itu kalau mau sholat Id kan kita harus puasa dulu Dil. Iya kan? Iya. Kita harus puasa dulu. Sholat Adha kan ya. Sholat Idul Adha. Kalau itu harus puasa kan. Puasa dulu. Kalau Idul Fitri malah harus makan minum dulu. Sunahnya ya. Gitu sunahnya. Nah ada jadi orang tua teman gue yang kebetulan yang nyebutin list kambing sama sapi ini nih. Iya kan? Udah nyebutin ya kan, beliau semangat nyebutinnya. Kan kalau nyebutin gitu kan Aus ya. Nah di situ di mimbarnya itu ada air, kebetulan ada air buat nanti after sholat. Ceramahnya, buat penceramahnya ya kan. Beliau lupa mungkin gara-gara saking seretnya, beliau minum itu depan jamaah banyak begitu. Terus gimana? Ya walaupun jamaahnya nggak respon kan, ya kita malu juga ya dilihat orang pada puasa dulu. Iya. Kita minum, beliau juga sempat cerita, ya saya jadi ayahnya teman gue ini cerita, beliau juga kaget tuh, refleks juga dia refleks minum gara-gara saking seretnya kan, itu udah namanya panjang-panjang. Iya, tapi penting gak sih untuk menyebutkan sapi, kambing ini nih? Nah itu padahal kan menurut gue ya pribadi, kita kan udah ijab kabul di awal. Iya, kita seharusnya kita mempercayakan ijab kabul yang sudah diawali itu. Ya udah kita nilai ta'ala aja untuk oke deh, lu yang ngurusin, tolongin untuk amal gue dan amal lu juga misalnya gitu. Tapi kenapa harus nyebutin sepanjang itu yang seharusnya menurut gue, di samping gue mengkutipnya mungkin itikadnya baik untuk menyampaikan laporan secara terbuka. Iya betul. Tapi kalau mungkin pendapat orang lain atau mungkin pendapat gue juga, kadang ada juga yang bilang hamba Allah misalnya, sapi untuk hamba Allah, sapi untuk hamba Allah, kambing untuk hamba Allah. Tapi kadang gue suka lucu, ada yang sapi untuk diri sendiri. Nah itu lucu loh. Itu disebutin lagi namanya. Iya, disebutin nama, alamat, nomor telepon gak sekalian ada. Sekalian biodata. Sidik jari. Iya, harus ada sidik jarinya ya buat paspor apa? Gitu. Iya. Ya walau alam ya Dil ya, kalau kayak gitu. Sebenarnya gimananya hukumnya gue juga nggak tahu ya kan. Iya. Soalnya gue juga nggak memperdalam kayak gitu. Gue juga nggak terlalu. Cuman kan pasti orang-orang yang awam mungkin memikirkan udah budaya kali. Memikirkan hal itu ngapain sih disebutin, karena kan jatuhnya pertama kalau misalnya untuk diri sendiri juga nggak enak. Yang kedua kalau misalnya kita nyumbang, mungkin ada orang yang nggak suka bilang ria banget, nggak disebutin nama terus buat sumbangin keluarga ini gitu. Gue mikirnya mungkin gue dari perspektif orang awam, gue mikirnya kayak gitu. Tapi kan ada yang mikir lebih positif lagi, mungkin untuk laporan secara terbuka biar orang-orang tahu gitu. Ya gue juga nggak tahu ya dia. Ya mungkin emang itu udah budaya dari dulu ya. Iya, jadi kebiasaan. Kalau kita ilangin kan kayak ada yang asing gitu kan.
Malah gue demen itu dihilangin karena Iya. kelamaan. Itu opor udah anget di Iya. rumah aja. Mending udah dingin. Oh iya, udah anget. Udah dingin ya. Udah dingin. Opor. Tuh ayam bisa udang, hidup lagi tuh kalau nggak salah. Ayamnya udah makan lontong. Opor, terus ketupat harusnya Ketupat. enaknya anget-anget, Iya. dingin. Dingin, aduh. Udah itu opor sama ketupat udah saling ngobrol lah itu. Mau bertamu agak siang nggak enak, Iya. nanti dituduh udah makan dulu, ketahuan mau makan siang. Iya kan, jadi gak enak. Padahal memang gitu niatnya. Di rumah gak ada. Makanya gue agak heran sih. Ya, tapi kalau misalnya dari remaja masjid sendiri, kalau misalnya ada inovasinya untuk sesuatu hal yang itu, mungkin dengan cara apa? Kalau misalnya lu, atau misalnya belum terlalu terpikirkan, atau misalnya ada cara lain. Ya mungkin disebutin aja ya dari misalkan RT sekian jumlah dari itu, jumlah kambingnya ada berapa. Lebih mengkelompokkan saja ya. Gitu ya. Tapi gue juga nggak tahu ya hukumnya ya. Kalau gue sih enakan gitu kan. Jadi RT sekian kambing dengan jumlah kambing berapa, RT sekian jumlah kambing berapa, jumlah sapi berapa. Itu lebih setidaknya pertama tidak menyebutkan siapa yang menyumbang atau siapa yang ini. Nggak jadi ria lah istilahnya. Tapi setidaknya, tapi gue mikirnya sih betul juga, karena misalnya kalau misalnya per RT, pihak RT pun bisa kerja untuk memberikan laporan ke warganya berupa fotokopi atau chat WA lah. Iya. Ini kita segini loh, segini. Nanti misalnya kalau disebutkan di pas sholat Idul Adha, tolong dicek. Misalnya kan di grup WA misalnya kambing 112, sapi 120. Nah di Idul Adha bener kambing 112, sapi 120. Berarti istilahnya udah bener nama lah. kita udah ke data, dan datanya itu kan udah disebarkan di RT gitu. Maksudnya, Betul. Lebih kayak gitu ya. Ada juga deal yang gini, pernah sekali. Jadi datanya ini namanya salah cuma ya cuma beda-beda dikit lah. Tapi orang itu nggak suka deal. Oh, Ada yang komplain juga gitu. gue juga mikir kalau yang namanya susah terus salah Iya. disebut. Nah kan jadi komplain ya namanya juga kita panitia kan, panitia capek nggak ngurusin itu aja. Itu data sapi Anda doang kan. Iya, ada beberapa ratus kambing yang data ya kan. Sapi, kambing. Kalau apa misalkan salah ya maaf ini komplain kan jadi Emosi ya. Iya, kita juga ya gimana, kita juga capek kan gitu ya. Gimana ya, udah persiapannya mungkin kan dari malam ya. Malah nggak tidur kali ya menurut. Iya, itu kayak kemarin 2 tahun lalu dia. Jadi pas zakat fitrah. Zakat fitrah kan tahun lalu apa ya pokoknya masih tahun lalu kan, masih sebelum ada pandemi ini kan, nyampe takbiran pun kita masih ikut hitung zakat fitrah. Itu nyampe sama jadi teman bapak gue ini yang sama dengan orang yang sama pas zakat fitrah ini, beliau ngitungin nyampe benar-benar subuh, nyampe takbiran mau sholat. Itu kan data harus lengkap ya. Iya. Data zakat fitrah. Beliau nyampe sakit deal. Jadinya nggak ikut sholat id. Oh, yang lu bilang itu ya, yang langsung sakit akhirnya nggak sholatin. Itu akhirnya nggak sholat id kan. Tapi ya kalau sholat id kan sunnah, jadi ya nggak apa-apa sebenarnya. Iya ya, udah iniin capek dan lembur kecapeannya kan, itu belum berlarut. Iya kan? Iya. Karena setelah lu sholat, lo makan, yang panitia malah motong-motongin kan? Iya. Ngebungkusin untuk orang-orang yang membutuhkan segala macam, itu kan bisa sampai seharian full kan? Betul. Malah mungkin bisa 2 hari ya? Iya, ada yang 2 hari. Ada yang 2 hari, ada yang sehari. Tapi kalau di masjid gue sih pasti cuma sehari di kebut hari itu. Alhamdulillah sih sehari kan. Nah itu udah capek gitu masih aja dikomplainin kan. Iya kan, makanya gue juga kadang kasih. Suruh ini aja, suruh sendiri. Potong sendiri aja pak kalau mau. Bagiin sendiri, kulitin sendiri. Emang gak gampang apa ngulitin. Makanya tuh dengerin tuh capeknya seorang remaja masjid. Thank you ya Sril, udah sharing-sharing banyak banget dari. Pokoknya kalau ya satu lagi ya, kan kebanyakan remaja-remaja nih melihat remaja masjid itu orang-orang yang soleh terus yang harus pinter ngaji, bacaannya bagus. Enggak juga. Nah, di remaja masjid itu kita malah harusnya
belajar dari situ. Kita masuk situ bukan untuk menambah famous kita, enggak. Yang penting kita intinya mah belajar aja di situ. Jadi ya gue juga baca Quran masih terbata-bata. Nah, jadi teman gue ada sih yang beberapa yang udah bagus, kita jadi belajar dari mereka gitu. Oke. Oke. Thank you Sril. Sama-sama. Lucu banget.